Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abulaka Argaida dalam program Sarung Nahdiyin, saluran dan ruang obrolan warga NU. Masih seputar pandemi COVID-19. Episode yang lalu kita berbicara refleksi sistem pendidikan Indonesia di tengah pandemi virus corona. Lebih khusus lagi, refleksi sistem pendidikan di internal NU. Dan kali ini kita akan membahas lebih detail ada apa di balik corona. Cobaan atau ujian atau sebuah teguran kepada manusia. Untuk membahas ini lebih detail, mungkin sahabat milenial NU TV sudah mengerti. Beliau adalah Gus Ahmad Muafiq. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, Sehat ya Gus? sehat. Alhamdulillah. Ya, masih bisa wawancara kan, sehat. Terima kasih Ya. waktu yang diberikan kepada kami. Di sini kita akan berbincang karena kebetulan proses sekarang ini masih masa pandemi yang kita kenal virus corona. Dan hari ini atau pada proses ini background kami adalah lockdown ala kampung-kampung di Jogja. Bicara pandemi COVID-19, kira-kira Gus, ini ada apa sebenarnya di balik corona ini? Ya, kalau di balik corona ada apa-apa. Apa-apa ada. Ada sesuatu yang biasa, ada sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang biasa itu adalah bahwa dimanapun yang namanya penyakit itu pasti menghinggapi manusia. Dan dimanapun yang namanya penyakit bagi manusia adalah menakutkan. Itu sudah lumrah, manusia takut terhadap penyakit. Cuman ini kan skalanya yang besar. Nah, penyakit yang menakutkan, mematikan dengan skala besar, itulah yang disebut wabah. Wabah. Nah, wabah sendiri ini adalah menggunakan bahasa Rasulullah, bahasa Arab. Al-wabah. Nah, diserap ke bahasa Indonesia menjadi wabah. Wabah itu skalanya besar. Nah, wabah sekarang ini adalah kebetulan wabah yang namanya corona. Wabah corona. Jadi hal yang lumrah, ada wabah, ada penyakit. Makanya cara menghindarinya juga harus sesuai standar penyakit. Kalau ada wabah ya jangan keluar rumah. Kalau tidak penting banget, jangan. Lah makanya sudah benar. Karena wabah ini adalah penyakit yang harus dihindari, maka kemudian bahkan agama pun ada aturan main dalam situasi di mana ketika wabah ini menyerang. Makanya aturan-aturan dalam agama pun komplit. Karena wabah itu tidak terjadi di hari ini saja, dari dulu ada. Bagaimana menghindari ketika wabah itu terjadi. Mulai dari cara sholat dalam situasi wabah, cara puasa dalam situasi ketika wabah penyakit, cara berjamaah. Nah, ini kebetulan ada cara bulan Ramadan, cara taraweh, cara apa. Itulah. Nah, itu normal. Nah, itu jadi normal sebenarnya. Wabah, penyakit, hindari. Itu normal. Nah, jadi itu biasa. Gitulah. Nah, yang luar biasa adalah bahwa kemudian corona ini menghasilkan beberapa cara pandang. Gitu loh, cara pandang. Jadi kenapa ada wabah begini besar dan menyeluruh? Gitu loh. Dan tentunya ada pesan berarti ya Gus, mungkin dibalik semua ini.
Karena lingkupnya besar gitu ya, kan. pesan itu sifatnya adalah analisis. Ya. Sifatnya analisis. Dia bukan sesuatu yang bisa dipatenkan. Pesannya begini, nggak bisa. Dia analisis. Jadi komentator mengomentari permainan sama dengan itu. Itulah analisis. Pesan itu bersifat analisis. Yang orang sebut hikmah. Hikmah. Ya. Nah, hikmah ini adalah analisa kita di balik peristiwa. Hikmahnya apa? Kan gitu. Ya. Nah, cara melihat hikmah ini kan kemudian menghasilkan cara pandang juga yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan cara pandang ketuhanan. Nah, kalau cara pandang ketuhanan, Allah sedang menegur kita. Ya. Allah sedang mengingatkan kita. Jangan jadi manusia, jangan merasa paling super, sama virus saja kalah sama yang kecil. Ini cara pandang dari sifat agama. Tapi kalau cara pandang dari sifat peradaban yang bergerak, sebenarnya COVID ini sesuatu yang lumrah. Kenapa? Karena pergerakan manusia sekarang semakin cepat. Sama kan? Apa yang dilakukan oleh anak-anak Eropa dilakukan oleh anak-anak Indonesia. Anak Eropa pakai WhatsApp, anak kita pakai WhatsApp. Nyebarkan berita dalam 1 menit keliling dunia. Kalau ini dikatakan hal biasa, Gus, berarti Islam sangat mudah merespon situasi seperti biasa ini. aja. Kalau misalkan dikontekskan dalam Al-Quran, mungkin ada satu katakanlah sejarah atau ayat-ayat yang berkaitan dengan situasi seperti ini gitu kan. Yang ya pastinya ada di dalam Al-Quran. Misalnya situasi gini ada fa inna ma'al usri yusra. Kaitannya ada, bisa dikaitkan dengan dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat. Ada banyak sekali. Tapi kan ini situasinya juga jadi biasa sebenarnya, nggak ada yang aneh. Cuman manusia yang gelagapan aja nggak ada di situasi seperti ini. Makanya nggak usah nyalain siapa-siapa. Ini dunia, informasi menyebar cepat, gaya hidup menyebar cepat. Gitu kan, bahkan tren TikTok aja menyebar cepat. Masa kaget dengan penyakit yang menyebar cepat? Ya kalau yang lain menyebar penyakit juga menyebar cepat. Itu kan sama aja. Karena kan ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan ini tentara Allah katanya, Gus. Ya kan dulu waktu masih berpikir Cina dan bukan Cina. Kalau sekarang kan begitu semuanya ya nggak jadi lagi lah begitu. Sudahlah, jangan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang manusia ini antar bangsa. Kalau menyerang tentara Cina, kalau Cina tentara Allah nyerang Cina lah. Kita juga susah kalau di dunia ini nggak ada Cina. Susah, bajumu itu Cina yang buat. Handphone murah-murah bagi yang nggak punya uang kan belinya dari Cina lah. Kalau Cinanya mati semua, yang nggak punya uang nggak bisa beli handphone. Oh, yang lain mahal. Itulah. Ya. Jadi peradaban ini terus bergerak. Nah, ketika internasionalisasi dalam segala hal, maka jangan heran penyakit pun berskala internasional. Saya itu dalam 1 hari bisa menyeberangi 5 negara. Dengan turun ke bandara. Dengan belanja. Saya malam masih di Eropa, jalan-jalan. Pagi saya sudah sampai di Hong Kong. Dari Hong Kong sore saya sudah masuk ke Taiwan. Habis itu setengah malamnya udah sampai di Korea. Pagi sudah sampai di Singapura. Itu kan dunia baru, percepatannya luar biasa. Berarti penyakit juga bisa seperti itu. Ya bisa seperti itu lah, biasa aja. Jadi jangan heran, makanya manusia itu mengalami percepatan dengan skala-skala yang berbeda di setiap generasi. Tapi kan generasi kita dengan corona, dengan situasi ini juga nggak terlalu berat kan. Karena apa? Ini kan memaksa orang untuk berada di rumahnya masing-masing. Sementara peradaban akhir ini kan manusia sudah difasilitasi untuk tidak kemana-mana. Kalau ada istilah lockdown, sebenarnya manusia ini kan sudah pelan-pelan di lockdown. Ya. Iya kan, hidup di dalam kamar kan udah biasa sekarang. Cari informasi kan nggak perlu keluar sekarang. Ya kan? Cari informasi nggak perlu keluar. Kalau dulu kan harus cari koran, harus cari kemana. Sekarang cari informasi nggak kemana-mana. Sambil tiduran bisa cari, lihat di Google. Cari informasi, lihat di YouTube. Cari teman nggak perlu jalan kemana-mana. Lihat di Facebook. Mau ngabari teman nggak perlu jalan-jalan, tinggal WhatsApp.
Ya kan gitu. Yeah, Kalau dalam bahasa gurauan, ya Bu ya. Yeah. Orang mau ngintip orang mandi kan nggak perlu lagi ke sungai sekarang. Di dalam kamar bisa lebih parah daripada yang di sungai. Jadi ini sistem sudah berjalan. Sebenarnya manusia tinggal. Kalau maka dari teori itu sebenarnya. Ini finishing touch saja peradaban. Manusia sedang di finishing touch gimana sih? Kehidupan manusia kalau benar-benar berada di dalam kamar. Dan pasti nanti ada yang mikir. Iya. Entah siapa ini yang mempersiapkan sistem ini. Karena yang mikir biasanya nggak banyak, yang lain panik, yang mikir sedikit. Yang lain panik cari informasi, yang mikirin cuma 2 orang, dia bikin Google. Ketika semua orang panik, percepatan orang di mana, yang mikirin mesin pencarian nggak banyak, cuma 1 orang aja sih, Mark Zuckerberg. Iya. Lah, kan nggak banyak. Gitu loh, dan ini kan sebenarnya cuma di situ aja. Jadi ini sebenarnya normal-normal aja. Manusianya aja yang nggak paham, pokoknya ribut. Sholat jamaah tidak ada. Ini masjid lockdown ini. Ini masjid di lockdown. Yang boleh sholat di sini adalah orang yang benar-benar dari kampung sini. Dan saya ketika ditanya apakah harus ada jamaah, jamaah nggak apa-apa dengan sistem social distancing. Kenapa? Di kampung ini, ya ini kampung. Ada orang yang tidak bisa sholat kalau tidak ada imamnya. Banyak yang masih nggak bisa sholat kalau nggak ada imamnya. Kalau disuruh sholat sendiri nggak bisa. Jadi harus ada imamnya. Itu masih banyak. Nah yang bisa ngimami sendiri silakan imami di rumah. Jamaah itu kan bisa di rumah. Kalau masjid dalam keadaan berbahaya ya ke rumah. Bisa berdua. Jamaah itu kan bisa berdua. Gitulah. Kalau misalkan suasana ini kita kaitkan dengan keberadaan NU, Gus. Karena memang di sini kita artinya berbicara di program ini kan saluran ruang obrolan warga Nahdien gitu kan. Kira-kira respon NU terhadap situasi seperti ini bagaimana? Kayaknya yang paling mudah itu NU kayaknya, ya entah secara fikih. NU paling nyantai kan dalam situasi seperti ini. Kenapa? Karena 3 perangkat besar pemikiran Islam masih ada di NU. NU masih punya namanya fikih, namanya tasawuf, namanya kalam. Kalam ini pikirannya siapa dipikirkan. Fikih itu beribadah secara simbolik. Tasawuf adalah pendekatan takorub kepada Allah dan kadang simbol-simbol dohirnya sudah. Nah, makanya contoh. Bagi yang fikih minded, kalau sholat tidak di masjid, pusingnya luar biasa. Tapi bagi ulama-ulama tasawuf yang biasa takorub, menyendiri, biasa aja. Bung Sunan Kalijaga itu jadi wali juga di pinggir sungai. Syekh Abdul Qadir jadi wali juga di tengah padang pasir. Jadi sebenarnya tasawuf biasa aja. Puasa di rumah, lebaran di rumah, biasa aja. Apalagi besok ini ibadah, ini asik loh ya. Dengan situasi COVID ini asik orang beribadah. Dengan adanya COVID, ada kemungkinan semua orang pernah punya pengalaman menjadi imam dan khotib Idul Fitri. Kalau iyalah. Iya. Jadi besok orang bisa bercerita, nak, kakek ini 20 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi, kakek ini pernah menjadi imam Idul Fitri dan khotib Idul Fitri. Pasti cucunya nggak percaya itu kan? Kenapa? Wah, kakek ada aja. Kakek kan nggak terlalu paham agama. Lu pernah lah. Situasi COVID ini, cari khutbah, materi yang bagus, materi yang bagus, kesempatan ini. Orang seumur-umur dia akan pernah punya pangkat menjadi khotib dan imam kecuali dalam situasi seperti ini. Dan ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah. Jadi siapapun hari ini, jangan kalau saya jangan jauh-jauh, nggak usah cari tempat sholat di rumah masing-masing, baca teks, lakukan menjadi khotib. Nggak usah baca surat yang panjang. Waktunya kita bikin sejarah. Jadi pernah tercatat menjadi imam dan khotib sebagai sebuah sejarah pribadi yang luar biasa. Ini. Ya. Artinya sangat indah sekali di Islam ini. Makanya jangan tanya Islam terkait dengan penyelesaian kehidupan. Pasti komplit. Ya. Pasti lengkap. Lengkap lah. Kamu puasa, ya kan? Kamu pergi, capek, boleh nggak puasa?
Ya, Faman kana minkum maridun aw ala safarin, enak. Kamu sholat, rajin, tiba-tiba harus pergi kemana? Diringkes. Namanya sholat jamak. Jamak masih ribet, dikosor. berarti kalau ada seorang atau katakanlah ustadz penceramah, kadang kan menyampaikan itu kan sangat apa menakutkan Islam itu. Berarti apa kurang bacaan atau kurang referensi atau peripun Gus kira-kira? Ya biar aja kalau saya, wong NU juga nggak ada yang begitu. Kalau yang bukan kan seru-seru. Iya, iya. Biar aja lah kalau dia yang menyampaikan, karena gayanya memang begitu. Hmm. Tuhan serem gitu kan. Ya Allah kok serem. Kita kan biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut asma Allah, Ar-Rahman. Belas kasihan di dunia dan akhirat. Jadi Allah itu belas kasih. Jadi COVID ini NU masih punya tasawuf, jadi nggak usah kaget. Makanya paling nyantai. Nggak boleh sholat di masjid. Biasa aja sholat di rumah. Iya. Nggak boleh Idul Fitri di lapangan di masjid. Biasa aja di rumah. Akhirnya kita punya pengalaman menjadi khotib. Sejarah besar mengukir manusia akan punya pengalaman jadi khotib dan imam. Dan harus diciptakan sekarang ini. Iya, Tidak ada kesempatan lagi. iya, nggak ada kesempatan. Tahun depan belum tentu. Iya. Masa dia apa? Kamu besok? Ya coba. Jadilah carilah teman-temanmu sendiri kamu Iya. imami. Cari 3 orang, 4 orang kamu imam. Idul Fitri. Oh, jadi khotib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan imami. Nah, itulah indahnya. Tapi kan bahwa kemudian hal-hal yang bersifat normal ini menghasilkan roda perubahan peradaban. Nah, ketika roda perubahan peradaban ini akan bergerak atau sudah sedang bergerak, lah ini menghasilkan pergerakan-pergerakan bangsa, pergerakan-pergerakan negara, pergerakan-pergerakan apa kelompok-kelompok elit, pergerakan ini menghasilkan ini. Pasti ada yang mikir ini sudah. Iyalah, pemilik uang dunia pasti mikir negara yang bangkrut harus hutang kepada kita. Karena itu udah mikir gitu dia. Iya kan, emosi kan. Kenapa yang kaya cuman Facebook? Iya, iya. Karena dalam situasi seperti ini, WhatsApp, kayak tiba-tiba ada yang tiba-tiba jadi kaya mendadak Zoom. Ya. Tiba-tiba ada yang jadi kaya mendadak TikTok. Nah ini kan terus yang lain kan, kok kita gak kalah juga sama dia? Nah ini yang namanya kemudian menghasilkan apa? Pergerakan-pergerakan yang bersifat ekonomi dan politik. Nah, ini ada yang menarik, Gus. Karena kan saya sering mengikuti ceramah jenengan gitu kan. Artinya santri kalong lah kalau apa ini kan. Karena saya sering ikuti di YouTube itu kan. Misalkan terakhir sebelum lockdown itu kan. Jenengan berbicara apa teknologi gitu kan waktu di Madura gitu kan. Terus beberapa live streaming masa pandemi ini gitu kayak kemarin live misalkan di PCI Arab Saudi ya. Nah, itu kan dengan menyampaikan kayak tadi sudah disinggung, kita itu sebenarnya pelan-pelan sudah di lockdown gitu. Ya. Artinya mungkinkah dalam situasi ini akan melahirkan peradaban baru gitu? Pasti. Nah, apa kira-kira Gus? Nah, ini menarik ini. Ya, pasti. Jadi pasti akan ada peradaban baru gitu. Tapi peradaban itu kan ada yang kemudian menjadi supporter peradaban. Ada yang menggerakkan peradaban. Gitu. Tinggal kita milih berarti. Tinggal kita milih yang mana? Akan berada dari ruang yang dikendalikan atau berada menjadi bagian dari yang mengendalikan. Kan itu jadi pilihannya tinggal itu. Ya. Tapi berbicara tentang itu, kemampuan kita seberapa? Kemampuan kita seberapa? Ini kan mesti real ya, ini real. Kemampuan kita seberapa? Ini kan ini berbicara tentang kemampuan. Nah, kalau kemampuan kita biasa-biasa, peradaban bergerak, kita akan menjadi sampahnya. Sampah peradaban berikutnya itu apa? Suudzon. Dalam situasi ini akan menghasilkan sampah baru namanya suudzon. Iya suudzon, lihat orang jangan-jangan dia sakit. Itu salah satu berarti. Satunya nanti. Iya, dan orang akan tercerai-berai. Nah, itu peradabannya negatif berarti. Negatif kalau kita jadi sampahnya. Iya. Ya, tapi kalau kita menjadi bagian dari yang menggerakkan itu, nah pasti stylenya berbeda. Stylenya pasti berbeda dong. Gayanya pasti beda. Nah hari ini yang mengendalikan kan hanya beberapa kelompok kecil, kelompok kecil. Tadi yang saya sebut gitu kan, manusia sebesar ini, cuman digerakkan oleh 1 orang, 2 orang lah.
Gerakan oleh Google. Apa orang mau nyari teman semuanya paling digerakkan oleh Facebook gitu. Yang lain paling, nah kayak Cina berani ngambil resiko. Ya, ya. Dia menggerakkan, diambil misalnya mesin tuker yang namanya Amazon, diambil alih sama dia. Namanya Alibaba yang ngambil. Kan gitu. Nah sekarang Alibaba ampun-ampun juga sama game online yang dari Cina itu. Ya, kalau QQ, Ren gantinya Facebook, WeChat, WhatsApp. kalau tadi apa namanya? Tadi kan ada peradaban yang negatif gitu kan. Berarti kan ada yang positif berarti kan, Gus? Pastilah. Nah, kira-kira apa Gus bisa dijelaskan gitu kan yang bisa kita ambil gitu kan pasca pandemi corona ini berlalu kan? Belum Belum ya. Belum. Kita ini masih ngadepi corona ini masih kayak kena uppercut. Atau bisa ngintip dikit gitu kira-kira peradaban apa yang kira-kira yang positif yang bisa dilahirkan gitu. Pasti ada. Dan kita belum waktunya. Nanti jangan-jangan kayak ngintip kiamat itu salah kan, repot gitu. Katanya tanggal 15 Ramadan kan udah panik semua kan. Ya udahlah. Pasti ada peradaban baru. Kayak episode sebelumnya kan kita berbicara sistem pendidikan yang daring gitu kan, sistem online gitu Gus. Nah, mungkin itu bisa dikatakan dampak positif juga yang memaksakan orang melek teknologi mungkin. Itu kan terjadi setelah sesuatunya sudah lewat. Jadi dia sudah terjadi, itu kan pilihan. Ya kan? Tapi yang bikin daring siapa? Kita kan hanya pemakai aja. Yang bikin Zoom apa? Kita enggak bikin. Jadi kita ini lewat di jalan yang sudah dibikin orang. Ya, sebagaimana dengan katakan kemarin itu kan yang pelan-pelan menciptakan lockdown kan orang non muslim semua gitu. Iyalah, semua. Yang mengerjakan kan orang non muslim semua. Harusnya berarti kesempatan situasi ini menjadi peluang ya bagi muslim dan terutama NU gitu kan. Ya, dan sudah harus dimulai untuk tidak lagi saling mencemooh. Ya, tidak lagi saling yang kemarin kita udah lakukan cukup lama, ribut ini udah mulai harus dikurangi lah biar energi kita nggak yang lain udah berbicara tentang finance, berbicara tentang apa, kita masih jauh sekali membicarakan tentang apa riba, dan riba ditempelkan ke bank, akhirnya informal yang bergerak karena semua orang runtuh di situ. Terakhir Gus, karena tema besar kita ini adalah NU memaknai pandemi COVID-19 gitu kan. Jenengan bisa menyampaikan kepada warga Nahdien kira-kira dalam situasi ini apa sih yang perlu dilakukan, apa yang perlu diperbaiki, refleksi dari suasana ini gitu. Ya sebenarnya refleksi dari ini apa yang harus dilakukan oleh orang NU ini kan sudah diwakili sama Kiai Said Akil misalnya kan sudah menyampaikan beliau ikuti anjuran pemerintah. Karena dalam situasi yang khilafiyah, maka pemerintahlah yang akan menjadi hukum di situ. Itu adalah pemerintah. Tidak boleh jalan-jalan, ya udah nggak usah jalan-jalan. Nggak usah nyala-nyalain. Ya. Wong ini semua juga trial and error. Trial and error kan. Negara segede Amerika juga trial and error menghadapi situasi seperti ini. Semua sama. Bahkan mereka minta bantuan negara lain. Iya. Wong ini. Aduh, tapi nggak usah lah dikait-kaitkan. Kita ini kan paling iseng mengkait-kaitkan ada gempa bumi, adab. Udah ini adab. Kan kita nggak pernah berpikir strategis. Sehingga kalau sudah berpikir adab, kita sudah nggak berpikir tentang strategi baru apa yang akan kita siapkan. Yang lain, strategi baru yang disiapkan. Kalau nanti semua manusia sudah jarang keluar, maka memfasilitasi manusia hidup di dalam kamar dan bisa hidup pasti ada ini. Nah ini kan yang ngambil keuntungan di situ. Mereka ini nanti yang paling diuntungkan sampai hari ini ya, yang mampu memfasilitasi manusia tanpa harus bersosialisasi secara normatif tapi tetap bisa hidup. Nah ini yang mengambil keuntungan dari situasi seperti itu besar sekali. Ya kan orang tidak keluar, WhatsApp untungnya berapa itu. Nah orang NU ke depan ya masih banyak yang masih di luar negeri sekarang baru belajar. Ya, jadi jangan tergesa-gesa lah. Kemudian NU mengambil alih sejarah gitu, belum. Kalau sejarah didorong oleh NU ya, sejarah perubahan didorong oleh NU, ya. Nah, itulah maka semoga aja dalam situasi ke depan ini, dalam situasi yang sebenarnya normal-normal aja, biasa-biasa aja,
jangan terlalu dianggap serius, karena pandemi ini dari dulu sudah ada, makanya bahasanya adalah wabah. Nah, orang Islam, bangsa manapun atau beragama apapun sudah punya strategi bagaimana menghadapi wabah. Kalau di Jawa disebut pakebluk. Ini ada sebenarnya caranya. Cuman kadang orang sekarang nggak bisa memaknai itu. Nah, kecuali nanti kalau udah baru kerasa betul, nanti kalau di gelombang 2 ini lebih parah gitu loh, baru kerasa. Kan biasa begitu, ditakut-takuti nggak takut kalau belum takut beneran. Jadi semoga aja semuanya selamat. Amin, bangsa ini. Karena manusia pasti akan selamat lah, wong manusia itu nggak akan punah. Amin. Ya, wabah gede itu pernah, walaupun bukan manusia yang punah ya, pernah. Dinosaurus punah. Dinosaurus. Yang gede-gede aja punah, tapi insya Allah manusia enggak lah. Amin. Nah, kita ini termasuk yang nanti akan semoga menjadi bagian dari yang akan membangun peradaban baru. Kalau dari kita ya anak-anak cucu kita. Cuman kalau kita sekarang ya persiapkan mental dan nyali yang besar gitu loh, untuk kita tanamkan nanti di generasi berikutnya tentang kebangsaan, tentang kenegaraan, tentang peradaban. Karena buktinya sekarang peradaban berjalan, antar bangsa bisa ketemu, antar negara bisa ketemu dengan batasan-batasan yang udah sangat semakin tipis. Batasan sekarang tinggal satu yang paling mutlak, apa, kalau kita pergi ke luar negeri ditanya pasportnya mana. Ya, semoga semuanya ada manfaatnya. Matur nuwun ya. Amin. Terima kasih Gus Muafiq. Demikianlah kebersamaan kita. Tadi sudah dijelaskan, ada pesan yang ditekankan oleh Gus Muafiq bahwa dalam situasi sekarang kita biasa-biasa saja, karena Islam dan khususnya NU sudah sedemikian rupa, Islam sudah menyiapkan perangkat-perangkatnya. Kita akan berjumpa lagi di tema-tema selanjutnya. Saya tidak akan menyimpulkan karena kami ingin pastikan Anda menonton ini sampai selesai. Saya Abu Laka Arkaida, tuan rumah program Sarung Nahdien, saluran dan ruang obrolan warga NU. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.